Saudara Soekarno-Hatta dan Najiman, saya sebagai utusan pemerintah Jepang ingin menyampaikan sesuatu hal bahwa Jepang ingin memberikan kemerdekaan kepada Indonesia sesuai janji Perdana Menteri Kuniaki Koiso. Dengan cara apa Jepang akan memberikan pernyataan merdeka kepada Indonesia? Dengan memberikan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Itu akan dilaksanakan beberapa hari ke depan tergantung cara kerja PPKI. Benar, saya sangat setuju. Karena PPKI adalah badan yang bertanggung jawab untuk menyusun proklamasi kemerdekaan. Saya sependapat dengan Anda, Bu. Tetapi kita harus tetap menyegerakan dan memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Kapanpun bangsa Indonesia siap kemerdekaan, boleh dinyatakan. Akan tetapi pihak Jepang meminta proklamasi dibacakan pada tanggal 24 Agustus 1945. Paling cepat. Akan saya pikirkan kembali permintaan Anda, karena kami harus membicarakannya dengan PPKI. Baik, kalau begitu kami harus undur diri. Terima kasih. Baiklah, hati-hati di jalan. Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Itu artinya Indonesia sudah merdeka. Ya benar, Indonesia sudah merdeka. Teman-teman harus mengetahui akan hal ini. Saya akan mengabari semua teman-teman yang ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, ada hal penting yang ingin saya sampaikan. Saya mendengar berita dari radio BBC London bahwa Jepang telah menyerah terhadap sekutu. Itu artinya ada kekosongan-kekuasaan di Indonesia. Kalau begitu, kita harus mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, agar cepat memproklamasikan kemerdekaan. Benar itu, Jepang sudah tidak wewenang lagi di negara kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Betul sekali, kawan. Tetapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamasikan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat demikian, sobat? Karena PPKI adalah badan bentukan oleh Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang terhadap proklamasi kemerdekaan. Maka dari itu, mari kita sepakat untuk menolak segala bentuk hadiah kemerdekaan dari Jepang, karena kita akan menyusun kemerdekaan kita sendiri. Bung Syahrir benar. Kemerdekaan adalah hak dan persoalan rakyat yang harus segera diproklamasikan. Maka dari itu, mari kita semua minta izin kepada Insinyur Soekarno dan Bung Hatta untuk segera memutus segala hubungan dengan Jepang. Baiklah, kalau begitu saya bersama Darwis, Wikana, serta Karol Saleh akan menemui Insinyur Soekarno untuk membahas akan hal ini. Saya pamit undur diri. Baik, Bung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bu, Bung Karno-nya ada. Ya, Kang Mas ada di dalam. Ngomong-ngomong, kalian ada perlu apa menemui Kang Mas? Begini Bu, ada hal penting harus kami bicarakan dengannya. Oh, kalau begitu silahkan masuk. Kebetulan golongan tua sedang berada di dalam. Terima kasih Bu. Ada maksud apa, saudara-saudara datang kemari? Begini Bung, saya mendengar di radio BBC London bahwa Jepang telah menyerah terhadap sekutu. Itu artinya terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia.
Kami golongan muda melakukan rapat dan tujuan kami ke sini ingin mendesak Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kalian ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Karena inilah kesempatan yang baik bagi kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Karena Jepang telah menyerah terhadap sekutu. Apa kalian memikirkan bahaya apa saja jika kita tetap bersikeras memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Apalagi kekuatan Jepang yang masih berada di Indonesia mampu menggagalkan rencana kita. Benar, apa kata Bung Karno? Kita tidak boleh gegabah dalam mengambil keputusan. Apalagi ini menyangkut kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang jelas, kami menginginkan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Apakah ini tidak tergesa-gesa? Sedangkan berita menyerahnya Jepang kepada sekutu masih diragukan. Tapi saya yakin, Bung, bahwa berita ini benar adanya. Saya tidak bisa seenaknya menyetujui usulan Anda, karena saya harus melakukan rapat terlebih dahulu dengan anggota PPKI. Kita tidak bisa membicarakannya dalam rapat PPKI, karena PPKI bentukan oleh Jepang, sedangkan kemerdekaan Indonesia tidak boleh ada ikut campur tangan oleh bangsa lain. Ya, saya tahu PPKI memang bentukan Jepang, tapi hanya itulah jembatan kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamasikan kemerdekaan sendiri. Kekuatan segelintir ini tidak akan mampu mengalahkan armada perang di Jepang. Apa tindakanmu untuk menyelamatkan anak-anak dan wanita jika terjadi pertumpahan darah? Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah kita tanggung selama ini. Inilah yang sudah ditunggu bangsa kita, Bung. Saya yakin kita bisa, Bung. Kita bisa. Benar, Bung. Mari kita laksanakan proklamasi ini. Benar, Bung. Cepatlah. Malam ini, Bung. Malam ini. Baiklah. Kalau begitu, biarkan kami berunding sebentar. Baik, kalau begitu kami akan menunggu di luar. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak boleh gegabah. Kita harus membutuhkan waktu untuk mempersiapkan semuanya. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting adalah menjaga sekutu yang hendak berniat kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, rapat PKI akan dibahas lagi pada tanggal 16 Agustus besok. Lalu bagaimana pendapat anggota muda? Apakah kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda. Pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkan dengan matang. Kalau tidak, bagaimana ini? Semuanya berantakan. Baiklah, Bung. Kalau begitu kita semua sudah sepakat. Setelah kami berunding tadi, kami memutuskan agar tidak tergesa-gesa mengenai proklamasi kemerdekaan. Hal ini masih akan dibicarakan dalam sidang PPKI. Baiklah kalau begitu, kami pamit. Saudara-saudara, seperti yang kita ketahui, Bung Karno telah menolak untuk segera melaksanakan proklamasi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Begini saja. Bagaimana jika Bung Karno dan Hatta kita singkat saja keluar Jakarta untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang? Mengasingkan Soekarno dan Hatta? Ya, kita bawa keduanya ke suatu tempat dan kita paksa agar mereka segera memproklamasikan kemerdekaan. Itu benar. Dengan begitu, Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Tapi kemana kita akan membawanya? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas, di mana kita akan menempatkan keduanya. Saya akan menghubungi Sudanjo Subeno selaku Komandan Kompi Beta Rengas Dengklok untuk hal ini. Waalaikumsalam. Ada apa, Singge? Saya akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar memproklamasikan. Apa? Menculik mereka? Iya, dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan keamanan kepada kami dan mencarikan kami tempat untuk menyembunyikan Soekarno Hatta? Tuh, saya akan mengamankan Anda semua. Untuk rumah, nanti kita akan menggunakan rumah Jiao Kisong.
Baiklah, terima kasih Subeno. Sama-sama. Subeno setuju dan kita akan ditempatkan di rumah Jauh Kiso. Kalau begitu, bagaimana Sudanco Singgi yang memimpin operasi ini? Demi keamanan kedua tokoh nasionalis itu. Ya, kami setuju. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Sebaiknya besok subuh. Saya setuju. Pukul berapa tepatnya? Apa? Bagaimana? Setuju. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bung Hatta harus ikut kami. Akan dibawa kemana aku ini? Lagi pula mengapa aku harus pergi? Rengas Dengklok, ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Selain itu, rakyat akan menyerbu kota. Apa yang Anda bicarakan? Jika itu benar, kita tidak akan bisa melawan karena tentara Jepang masih utuh di Jawa. Ini sudah jadi kesepakatan kami, Bu. Dan Anda harus tetap ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda, Bu. Ayolah, Bu. Waktumu hampir habis. Baiklah. Bung Karno! Bung Karno! Ada apa ini? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku ikut kalian? Ini sudah jadi kesepakatan para pemuda, Bung. Anda dan Bung Hatta akan dibawa ke Rengas Dengklok. Tak sadarkah kalian? Jika aku memiliki istri dan anak yang masih kecil, bagaimana dengan mereka? Pak, ada apa? Mengapa ramai sekali? Guntur takut mendengar suara kalian. Bu, pemuda-pemuda ini akan membawa ke Rengas Dengklok. Untuk apa? Untuk menjauhkan Bung Karno dari pengaruh Jepang, Bu. Lalu bagaimana denganku dan Guntur? Kalian akan meninggalkan kami. Benar, aku tidak mau berpisah dengan istri dan anakku. Jika kalian ingin membawaku, bawalah juga mereka. Baiklah, Bung. Kami akan membawa Anda dan istri Anda ke Rengas Dengklok. Tetapi kita harus pergi sekarang. Baiklah. Sebenarnya apa mau kalian sehingga dibawa kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno? Hatta, ternyata kau sudah di sini. Ya, mereka membawaku kemari. Iya benar Hatta. Sukani, sebenarnya ada apa? Begini, Bung. Kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah, Bung. Ini saat yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Mengapa kau percayakan kabar itu, Karni? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi tidak sekarang. Saya tidak setuju, Bung. Karena kami para pemuda ingin kemerdekaan atas diri payah kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Itu benar, Bu. Bila kita merdeka atas hadiah Jepang, kita adalah bentukan Jepang. Dan kita akan bisa dijajah lagi. Sudahlah Sukani, biarkan Bung Karno dan Bung Hatta beristirahat terlebih dahulu. Kita bahas lagi nanti. Ada apa, Saleh? Mengapa kau terengah-engah seperti itu? Ada Mr. Subarjo. Sepertinya dia ingin menjemput Bung Karno. Baiklah, aku akan keluar menemuinya. Bikana, bisakah aku menemui Soekarno dan Hatta? Rapat PPKI batal karena mereka tidak hadir dan aku kesini ingin menjemput mereka. Tidak bisa, Anda tidak berhak membawa mereka pulang, Bu. Mengapa? Karena kami, para pemuda, sudah sepakat untuk mendesak mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Kalau begitu, izinkan aku menemui mereka terlebih dahulu. Baiklah, mari masuk. Tunggu, Tuan Suwarjo.
Ada apa, Subeno? Apakah proklamasi dapat dilakukan sebelum tengah malam nanti? Tidak mungkin. Sekarang sudah sekitar 8 malam. Kami harus kembali ke Jakarta, lalu mengundang para badan kemerdekaan untuk rapat kilat. Itu pun makan banyak waktu. Kami khawatir harus bekerja semalaman untuk menyelesaikannya. Bagaimana kalau jam 6 pagi besok? Saya akan berusaha sekuat tenaga saya untuk selesai jam 6 pagi besok. Kalau tidak, bagaimana? Mayor, kalau semua gagal, besok tanggal 17 Agustus belum terjadi proklamasi, jaminannya saya yang bertanggung jawab, matilah saya, tembaklah saya. Baiklah, saya pegang janjimu. Hati-hati di jalan. Kita sudah sampai di Jakarta, Bung. Marilah kita ke rumah Laksameda untuk membahas proklamasi. Baiklah, aku ingin mengantarkan anak dan istriku terlebih dahulu. Silahkan, kami hantar, Bung. Silakan masuk, Bapak. Tunggu dulu. Bagaimana mungkin kita merumuskan suatu teks proklamasi di rumah seorang Laksamana Jepang? Tenanglah. Silakan masuk semua. Selama kalian berada di rumah saya akan menjamin keselamatan kalian semua. Baiklah, di ruangan mana kita akan merumuskan? Silahkan Anda semua berdiskusi di ruangan saya akan pergi beristirahat dulu. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Menurut saya, dalam teks proklamasi ini perlu kita cantumkan pengakuan bahwa Indonesia telah merdeka. Teks dalam kalimat yang cocok adalah kami, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan. Ya, saya setuju. Pernyataan tentang pengalihan kekuasaan juga harus dicantumkan. Ya, tentu saja. Kita harus memikirkan kalimat yang pasti untuk ini. Bagaimana jika kalimat kedua bunyinya hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Bagus. Tentu saja kita perlu menambahkan pembuatan dan pembuat teks tersebut. Setuju. Kita tulis saja tanggalnya 17 bulan 8 05. Ya, bagus. Semua sudah selesai. Lalu siapa yang akan menandatangani? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani semua yang hadir? Saya tidak setuju jika teks tersebut ditandatangani oleh semua yang hadir. Lalu siapa yang akan menandatangani teks tersebut? Bagaimana jika teks proklamasi ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia? Ya, saya setuju dengan pendapat Soekardi. Baiklah, saya bersedia. Lalu bagaimana dengan Bung Hatta? Ya, dengan senang hati. Baiklah, jika Bung Hatta setuju, Sayuti, tolong kau ketikkan naskah ini. Siap, Bu. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Bagaimana kalau hari ini? Jumat Legi, tanggal 17 Agustus. Karena kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setuju, Bung. Lebih cepat, lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 pagi, tepat. Bagaimana? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Di mana kita akan melaksanakan proklamasi, Bung? Bagaimana jika di lapangan Gada? Tempatnya pun cukup luas. Saya tidak setuju. Tempat itu dapat menjadi bentrokan antara rakyat dan militer Jepang. Lebih baik di rumah saya saja. Setuju. Ini naskahnya, Bu. Silakan ditandatangani. Terima kasih, Sayuti. Silakan Bung Hatta ditandatangani juga. Baiklah.
kasih Ibu telah menemani saya di saat-saat yang cukup menguras pikiran ini. Iya Pak, terima kasih kepada Gusti Allah yang sudah memudahkan bangsa kami untuk memproklamasikan kemerdekaan ini. Oh iya Pak, apakah kalian sudah menyiapkan hal-hal yang akan kalian lakukan saat proklamasi besok? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Loh, bukannya kita belum punya bendera Pak? Lalu bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa. Bagaimana jika Ibu saja yang menjadikan benderanya? Tapi Ibu tidak punya kain Pak. Kain yang Ibu miliki hanya berwarna merah dan putih. Apakah tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha menyediakannya. Baiklah Pak. Ibu punya ide. Bagaimana kalau kain yang Ibu jahit kita beri saja nama Sangsaka Merah Putih. Itu sebagai nama bendera bangsa kita. Bagaimana? Ya, ide bagus. Bendera pusaka, Sangsaka, dan warnanya merah putih, menjadi Sangsaka Merah Putih. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap sana menyusun pidato yang akan nanti Bapak bacakan saat proklamasi. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta. Tolong Anda kibarkan bendera ini sebagai tanda awal tentang kejayaan bangsa kita. Baik Bu, saya akan ada mengibarkan. Hai kalian, jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapat kehormatan untuk mengibarkan bendera ini pertama kalinya dalam bangsa Indonesia. Siap Komandan, kami tidak akan mengecewakan Anda. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Daya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita, bangsa Indonesia, berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita telah menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani menguasai nasib dalam tangannya dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah seia dan sekata, berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, menyatakan kemerdekaan Indonesia.
hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dengan cara seksama diselenggarakan dalam tempo dengan cara seksama sesingkat-singkat dalam tempo Jakarta sesingkat-singkatnya 17 Agustus Jakarta 1915 Agustus atas nama bangsa Indonesia Soekarno atas nama bangsa Indonesia Berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Betapa indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. hormat gerak Jaga ku kasihi, aku bahkan pun jiwaku kepadamu rela tiba. Indonesia